Manajer Chelsea Mauricio Pochettino terus berada di bawah pengawasan ketat menyusul musim pertama yang kurang memuaskan di Stamford Bridge. Mantan gelandang Chelsea Emmanuel Petit yakin manajer Brighton and Hove Albion Roberto De Zerbi harus menjadi satu-satunya kandidat jika Mauricio Pochettino dipecat. Meskipun jutaan dolar telah dihabiskan, juri tetap tidak menilai Pochettino di Stamford Bridge setelah musim yang kurang memuaskan. The Blues sepertinya bisa membalikkan keadaan Kamis lalu berkat penampilan telat Cole Palmer melawan Manchester United, namun gol penyama kedudukan Oli McBurnie di menit-menit akhir memastikan tim papan bawah Sheffield United berbagi poin dengan Chelsea di Bramall Lane pada hari Minggu. Harapan untuk lolos ke sepak bola Eropa musim ini belum berakhir, namun harapan mereka terlihat tipis karena United, West Ham, dan Newcastle semuanya berada di posisi yang lebih baik. Jika mereka absen di Liga Eropa atau Liga Konferensi Eropa, Todd Boehly dapat memilih untuk berpisah dengan mantan pelatih kepala PSG tersebut. Pemilik asal Amerika itu tidak dikenal karena kesabarannya selama masa jabatan singkatnya di Chelsea. Namun meski Boehly mungkin mempertimbangkan perubahan, Petit mengatakan kepada Genting Kasino bahwa The Blues harus memberi Pochettino waktu lebih banyak. Saya mendengar kritik tentang Mauricio Pochettino setiap minggu. Apakah fans ingin dia dipecat? Sungguh melelahkan bagi fans, pemain, dan staf untuk terus berganti manajer, jelas pria Prancis itu. Memulai kembali di bawah pelatih baru lagi dan lagi melelahkan. Berikan waktu kepada Pochettino, Chelsea harus berhenti merekrut dan menjual pemain. Bintang muda Chelsea Enzo Fernandez mengakui, performanya belum sebaik saat di Piala Dunia 2022. Enzo belum kinclong-kinclong amat di tengah laju buruk timnya. Pemain internasional Argentina itu digaet Chelsea dari Benfica dengan kesepakatan yang mencapai 107 juta pound sterling di musim dingin tahun lalu. Enzo mendarat di London Barat hanya sebulan setelah membawa negaranya juara di Qatar, dan menjadi pemain muda terbaik turnamen. Di setengah musim debutnya, Enzo Fernandez mengemas 2 assist dalam 22 pertandingan untuk The Blues. Namun, Chelsea jeblok usai finish ke-12 di Premier League dan terdepak di 8 besar Liga Champions. Performa Enzo membaik setelah mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 38 laga Chelsea di sepanjang musim ini. Meski demikian, kontribusi Enzo belum cukup mendongkrak timnya. Apalagi tak bisa dipungkiri tidak sedikit dari rekan setimnya yang underperform. Si Biru terancam gagal finish 4 besar untuk kedua kalinya berturut-turut setelah bertengger di peringkat 9 klasemen dengan kompetisi tinggal menyisakan 8 laga saja. Sekalipun Chelsea masih berpeluang berprestasi setelah mencapai semifinal Piala FA. Gelandang berusia 23 tahun itu mengungkapkan tekadnya untuk kembali ke performa terbaik. Bagaimanapun, Enzo Fernandez tidak menyesali keputusannya bergabung dengan Chelsea. Mungkin secara pribadi saya masih belum 100%, dan saya tidak merasa saya sudah menunjukkan potensi saya. Namun, di luar itu saya senang berada di klub sebesar Chelsea, menikmati Premier League setiap akhir pekan dengan fans yang begitu bersemangat. Saya senang bisa berada di sini, ungkap Enzo Fernandez. Pelatih kepala Chelsea, Mauricio Pochettino, dikabarkan kecewa dengan perkembangan Mykhailo Mudryk setelah kariernya di Stamford Bridge tidak berjalan sesuai dengan rencana. Pada awal tahun 2023, pemilik bersama The Blues, Todd Boehly dan Clearlake Capital, membuat keputusan untuk membayar jauh lebih banyak daripada yang ditawarkan Arsenal untuk memboyong pemain asal Ukraina tersebut. Namun, sejak menyelesaikan kepindahannya dengan biaya yang pada akhirnya bisa meningkat menjadi 89 juta pound sterling, Mykhailo Mudryk gagal menghasilkan kualitas dan konsistensi yang diharapkan darinya. Total hanya 6 gol dan 4 assist yang ia hasilkan dari 50 penampilan di semua kompetisi, meskipun perlu dicatat bahwa ia hanya 4 kali tampil selama 90 menit.
Mudryk juga hanya menjadi starter dalam 24 pertandingan dalam seragam Chelsea, sebagian karena ia tidak menunjukkan performa terbaiknya selama di Stamford Bridge. Menurut Football Insider, Mauricio Pochettino dan staf pelatihnya sangat tidak terkesan dengan perkembangan pemain berusia 23 tahun itu. Hal ini menunjukkan bahwa mantan penyerang Shakhtar Donetsk tersebut masih belum memenuhi harapan, terlepas dari periode penyesuaian yang diperlukan setelah pindah dari tanah kelahirannya. Dugaan persepsi tentang Mudryk tersebut muncul di saat Pochettino juga dikatakan memiliki pendapat yang sama tentang penampilan sesama pemain sayap, Raheem Sterling. Torehannya, 8 gol dan 8 assist, jauh lebih baik daripada Mudryk pada musim tahun 2023-24, namun pemain asal Inggris itu hanya tampil selama 36 menit dalam 3 pertandingan terakhir, satu di antaranya sebagai pemain pengganti yang tidak terpakai. Chelsea gagal menang ketika bertemu Sheffield United dan ini membuat supporter mereka emosi. Chelsea berduel lawan Sheffield di pekan ke-32 Premier League 2023-2024 di Bramall Lane. The Blues unggul lebih dahulu melalui Thiago Silva. Namun Sheffield bisa mencetak gol balasan melalui aksi Jayden Bogle. Noni Madueke membuat Chelsea bisa dalam posisi unggul lagi. Akan tetapi, kemenangan yang sudah di depan mata buyar akibat gol Oli McBurnie. Pertandingan itu pun berakhir imbang 2-2. Hasil itu membuat fans Chelsea meradang. Mereka langsung mendesak klub agar segera memecat Mauricio Pochettino. Ada juga yang meminta ada klub dijual saja, dan ada yang mendesak agar Todd Boehly cabut saja dari Stamford Bridge. Gelandang West Ham, Mohamed Kudus menjadi buruan Arsenal dan Chelsea pada bursa transfer musim panas 2024. West Ham, di sisi lain belum siap untuk melepas Mohamed Kudus ke klub lain. Pasalnya, West Ham baru saja mencicipi jasa Kudus dari Ajax pada musim panas lalu dengan kesepakatan 38 juta pound atau sekitar 748 miliar rupiah dengan durasi sampai tahun 2028. Baru saja bergabung dengan West Ham, Kudus tak perlu waktu lama untuk menyetel. Kudus tampil bagus di Stadion London, membukukan 9 gol dan 2 assist dalam 27 pertandingan di seluruh kompetisi. Pemain asal Ghana itu pun juga dapat bermain sebagai sayap dan peran false 9 atau pemain nomor 9. Kudus berperan penting bagi tim berjuluk Hammers asuhan David Moyes musim ini. Meski West Ham masih membutuhkan jasa Kudus, pihak Hammers pun siap memulai penawaran dengan harga 38,5 juta pound 754 miliar rupiah dengan Chelsea yang memimpin perlombaan. Menurut laporan Sportskida, West Ham bisa meminta lebih dari pound sterling 50-60 juta pounds karena kontraknya masih tersisa 4 tahun. Mantan bintang Ajax itu mungkin harus mengambil keputusan terkait masa depannya musim panas 2024. Di sisi lain, penampilan apiknya bersama Ajax membuat West Ham kepincut untuk mendatangkannya setelah menjual Declan Rice. Penampilan Kudus bersama Ajax selama 2 musim di bawah asuhan Erik ten Hag berhasil memberikan gelar 2 kali juara Liga Belanda dan Piala Belanda. Namun, Chelsea tampaknya memiliki pesaing yakni Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan Mohamed Kudus.